Halo, salam semuanya, nama budaya, perkenalkan nama saya Reis Mardana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vegetarian dalam pandangan Buddhis yang saya dapatkan dalam PPD 2021. Ini salah satu dokumentasi PPD. PPD adalah suatu acara yang dilaksanakan oleh KMD 4, yaitu Pekan Penglihatan Dhamma. Di sini kita belajar tentang materi-materi Buddha yang diberikan oleh para biku dan juga para mentor yang lainnya. Pekan Penglihatan Dhamma dilaksanakan pada 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, dan 20 November 2021. Pada tanggal 13 November 2021, kita mempelajari tentang meditasi duduk, cara mengatasi stres dan overthinking, mindful movement, lalu ada vegetarian dalam agama Buddha. Tanggal 14 November 2021, kita mempelajari tentang Song of Mindfulness, kebudayaan Tionghoa dan Buddha, meditasi duduk, gender dan LGBTQ+, lalu ada meditasi duduk, dan ada materi mengenai karma. Hari terakhir kita mendapat materi mengenai Song of Mindfulness, lalu ada sesi tanya jawab. Vegetarian. Vegetarian secara umum adalah orang-orang yang tidak mengkonsumsi produk hewani, dia hanya mengkonsumsi produk dari tumbuhan atau produk nabati. Secara etimologi, diambil dari kata vegetus, yaitu bahasa Latin yang berarti keseluruhan, sehat, segar, hidup. Ditemukan oleh Alfred House, Uncommon, London. Jenis vegetarian. Terdapat para semi-vegetarian, yaitu adalah orang-orang yang mengkonsumsi produk olahan daging merah, susu, dan telur. Lalu ada lacto-ovo-vegetarisme, adalah orang-orang yang mengkonsumsi produk olahan dari susu dan telur. Lacto-vegetarisme adalah orang-orang yang hanya mengkonsumsi produk susu dan produk nabati, ataupun produk olahan susu lainnya, seperti keju, produk-produk dairy lainnya. Lalu ada ovo-vegetarisme. Ovo-vegetarisme itu adalah orang-orang yang hanya mengkonsumsi produk olahan telur dan produk olahan nabati lainnya. Lalu ada pesco-vegetarisme. Pesco-vegetarisme itu adalah orang-orang yang tidak mengkonsumsi produk daging merah, tetapi mereka mengkonsumsi produk dari olahan susu, telur, dan juga produk nabati. Lalu ada manfaat. Manfaatnya itu adalah vegetarian lebih sehat, memiliki umur yang lebih panjang, dan awet muda. Tetapi masih banyak manfaat lainnya yang tidak saya masukkan dalam presentasi ini. Vegetarian dalam pandangan Buddha. Vegetarian artinya tidak makan daging, sila artinya aturan. Jadi selain harus menyayangi kehidupan sendiri, terlebih harus menghormati kehidupan segala makhluk. Lalu referensi. Referensi yang saya ambil mengenai vegetarisme itu diambil dari Sutta, Vinaya, dan materi PPD. Mengapa saya mengambil dari referensi Sutta dan Vinaya? Karena Sang Buddha pernah berkata jika biksu tertentu mengatakan tentang suatu hal yang diklaim sebagai sabda Sang Buddha, maka perkataan tersebut harusnya dibandingkan dengan Sutta dan Vinaya. Jika perkataan tersebut sesuai dengan Sutta dan Vinaya, maka dapat disimpulkan bahwa kata-kata Sang Biksu itu adalah kata-kata Sang Buddha. Yang pertama, ada Sutta Majjhima Nikaya 55, yaitu pendapat Sang Buddha mengenai konsumsi daging. Di sini diceritakan bahwa tadi Praja Dipaka Komara baca datang mengunjungi Sang Buddha lalu memberi penghormatan. Dan dia berkata, yang mulia, saya telah mendengar hal ini. Mereka menyembelih makhluk hidup untuk Samana Gotama, yaitu Sang Buddha. Samana Gotama dengan sadar memakan daging yang dipersiapkan kepadanya dari binatang yang dibunuh untuk dirinya. Dan bertanya apakah hal tersebut itu benar. Lalu Sang Buddha menyangkal hal ini. Dia menambahkan, Vivaka, saya nyatakan bahwa dalam 3 hal daging tidak diizinkan untuk dimakan apabila itu dilihat, didengar, dan dicurigai. Maka makhluk hidup tersebut secara khusus disembelih untuk dirinya. Itu tidak boleh dimakan. Lalu saya nyatakan bahwa dalam 3 hal daging diizinkan untuk dimakan ketika tidak dilihat, tidak didengar, atau tidak dicurigai bahwa makhluk tersebut telah secara khusus disembelih untuk dirinya. Lalu ada Anguttara Nikaya 812. Di sini diceritakan Jenderal Siha, seorang pengikut Niganta, beralih ke ajaran Buddha setelah dia belajar dhamma dari Sang Buddha. Lalu ia mengundang Sang Buddha dan rombongan biku ke rumahnya, dan dia menyediakan daging dan makanan lainnya.
Di sini eh, di sini dijelaskan bahwa Sang Buddha dan biku makan daging. Dilihat bahwa dari binatang yang sudah mati ketika dibeli diizinkan dimakan, tetapi tidak diizinkan apabila binatangnya masih hidup. Lalu ada Anggutara Nikaya 544. Umat awam yang mempersembahkan beberapa makanan untuk Sang Buddha, di antaranya daging babi dan ada buah jujube. Lalu ada Sutta Nipata 22. Peristiwa saat Sang Buddha pada kehidupan yang lampau pada masa Buddha Kasapa. Buddha Kasapa adalah gurunya pada saat itu. Di suatu ketika seorang petapa sekeluar bertemu dengan Buddha Kasapa dan mencacinya karena makan daging yang dikatakan sebagai noda dibandingkan konsumsi makanan vegetarian. Lalu Sang Buddha Kasapa membalas, membunuh, melukai, mencuri, berbohong, menipu, berzina ialah noda, bukan makan daging. Mereka yang kasar, sombong, memfitnah, curang, jahat, pikir, itulah noda, bukan makan daging. Kemarahan, keangkuhan, sifat keras kepala, kebencian, penipuan, keiri hatian, pembualan, itulah noda, bukan makan daging. Mereka yang bermalam buruk, dengki, congkak, menjadi orang yang paling keji. Melakukan perbuatan demikian, itulah noda, bukan makan daging. Lalu materi Vinaya, yaitu yang pertama ada Patimokkha Paccitaya 39. Pengecualian ketika biku itu sedang sakit. Jadi biku boleh meminta produk olahan susu atau produk-produk non-vegetarian saat ia sedang sakit. Yang kedua, ada buku kedisiplinan buku keempat bagian 2. Dalam Mahabharata terdapat 10 jenis daging yang dilarang konsumsi para biku, yaitu daging manusia, daging gajah, daging kuda, anjing, hyena, ular, beruang, singa, harimau, dan macan tutul. Di sini dapat disimpulkan bahwa daging dari binatang lain diizinkan dengan terpenuhnya 3 kondisi untuk daging yang diizinkan. Misalnya daging babi, daging sapi, daging ayam, dan lain sebagainya. Lalu ada buku kedisiplinan buku keempat bagian 3, yaitu sup daging jernih diperbolehkan bagi biku yang sakit. Lalu ada buku kedisiplinan buku pertama bagian 4, buku kedisiplinan buku kedua bagian 5, buku kedisiplinan buku kelima bagian 6. Alasan mengizinkan konsumsi daging. Yang pertama, tidak ada kamar langsung dari pembunuhan. Sang Buddha pernah berkata, ikan dan daging sepenuhnya murni, artinya tidak ada kamar langsung. Dan dari pembunuhan, jika binatang itu tidak dilihat, tidak didengar, atau tidak dicurigai, telah dibunuh secara khusus untuk seseorang. Tanpa 3 kondisi tersebut, ada unsur kama tak bajik, dan oleh karenanya daging jenis itu tidak diizinkan. Yang kedua itu ada vegetarian tidak terlalu cocok dengan cara hidup para biku Buddhis. Para biku mendapatkan makanan saat berdana atau diberikan oleh umat-umat. Argumentasi permintaan dan penyediaan. Beberapa orang berargumen bahwa walaupun dengan 3 kondisi yang disebutkan sebelumnya, seseorang pantas dicela karena makan daging, menyebabkan adanya permintaan yang harus diimbangi dengan penyediaan dan pembunuhan binatang. Dengan kata lain, makan daging dalam keadaan apapun mendorong pembunuhan binatang. Kita harus paham bahwa ada 2 jenis sebab dan akibat. Yang pertama, sebab dan akibat duniawi, di mana kehendak tidak dilibatkan, dan kama vipaka. Yang kedua, Buddhis. Kama vipaka Buddhis, atau tindakan yang disertai kehendak atau kesengajaan dan akibatnya. Makan daging yang diizinkan dengan 3 kondisi melibatkan hanya sebab dan akibat duniawi, dan tidak ada kama dari membunuh. Memang benar bahwa kita secara tidak langsung terlibat dalam pembunuhan binatang, tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak ada kama vipaka dari pembunuhan. Keterlibatan tidak langsung dalam pembunuhan adalah benar, jika kita makan daging maupun tidak. Dan merupakan It's 9:45. Vegetarisme juga mendorong pembunuhan. Yang ketiga, setiap hari monyet, tupai, rubah, kumbang, dan hama perusak lainnya dibunuh karena makan daging dari pohon buah yang ditanam petani. Jadi seandainya seorang menjadi vegetarian pun, seseorang hendaknya merenungi hal tersebut dan menghindari kritik yang berlebihan terhadap mereka yang makan daging. Binatang akan tetap dibunuh jika semua manusia menjadi vegetarian. Lalu ada kisai, bukan kisu.
Buddhisme Mahayana mengajari praktek vegetarian dan bingung akan Chisu atau vegetarisme dengan Chisai, tidak makan setelah petang sampai hari keesokan subuh. Dalam sutta kumpulan tertua, Chisu yang disebutkan adalah praktek betapa sekte luar yang tidak menempat. Chisu dijalankan oleh Hang Chuan, Buddhisme Tionghoa, bukan Beichuan, Buddhisme Mahayana. Kata Zai berarti tidak makan pada jam-jam tertentu, yakni berpuasa. Sang Buddha mengajari muridnya untuk Chisai, tapi tidak makan dengan penggunaan obat-obatan setelah petang sampai keesokan subuh. Kesimpulan, Sang Buddha tidak mendorong kita untuk makan daging atau menjadi vegetarian. Pilihan tersebut sebenarnya tergantung pada kita. Pokok pentingnya adalah memperhatikan dengan baik prinsip dari Sang Buddha dalam Majjhima Nikaya 55 atas 3 kondisi untuk daging yang tidak diizinkan dan yang diizinkan. Cara paling efektif untuk mengurangi pembunuhan dan kekejaman dunia adalah pemahaman akan ajaran Sang Buddha. Pada akhirnya, penderitaan duka adalah karakteristik dari kehidupan. Dan cara untuk mengakhiri penderitaan adalah dengan melatih jalan mulia berunsur 8 ajaran Sang Buddha untuk keluar dari kelahiran kembali. Terima kasih.